Saudara Kristus, hari ini kita memperingati, bisa dibilang merayakan, memperingati. Saya lebih suka pakai memperingati hari di mana Tuhan Yesus memberi dirinya jadi korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di masa sejak Musa memimpin bangsa Israel, maka Tuhan perintahkan setiap 1 tahun 1 kali itu imam besar itu adalah imam yang satu-satunya yang dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Di kemah sembayang orang Israel ada tempat maha kudus paling dalam, kemudian tempat kudus, baru halaman luar. Nah, di tempat kudus, maha kudus itu cuma setahun sekali imam besar boleh datang, tetapi bukan datang dengan kosong. Yang paling utama dia bawa adalah darah anak domba khusus. Perlakuan khusus bagi anak domba itu untuk dibawa, untuk disembeli, dan darahnya dibawa masuk oleh imam besar. Pada waktu itu adalah Harun, untuk dibawa, dipercikkan di tempat dikatakan sebagai tempat kehadiran Allah. Ya, kalau saudara yang pernah lihat gambar, ada gambarannya, tetapi itu yang latar belakang. Nah, itu cuma lambang yang Allah berikan kepada umat Tuhan untuk mereka dapat pengampunan dosa. Begitu darah dipercikkan, firman Tuhan katakan, di saat itulah ketika imam besar keluar, saat itulah orang Israel bersyukur karena dosa mereka diampuni. Ada darah yang dicurahkan, ada domba yang disembelih. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ketika Tuhan Yesus baru dibaptis, sudah dibaptis, kemudian dia muncul lagi setelah dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus muncul dekat sungai Yordan. Tiba-tiba Yohanes Pembaptis berseru kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis bilang begini, lihat, ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis bilang, lihat anak domba Allah yang menghapus, yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi Yohanes Pembaptis tunjuk Tuhan Yesus, dia tunjukkan kepada murid-murid, ini anak domba Allah. Jadi anak domba yang disiapkan Allah untuk dikorbankan bagi penebusan dosa umat manusia. Kitab Ibrani katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, ketika dia bangkit, dia bawa sendiri darahnya, dia bawa darahnya sendiri ke hadapan Allah di tempat maha kudus, itu yang dikatakan kitab Ibrani. Nah, supaya kita ada gambaran mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa manusia, harus dikorbankan, harus disembelih. Itu sebabnya ada banyak orang yang bukan Kristen bingung, bilang, Tuhan kok bisa mati? Tetapi kalau tahu latar belakangnya, orang tidak akan kebingungan. Nah,
malam ini dengan singkat. Ya, kita baca lebih dulu 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, rela menderita untuk keselamatan orang. Ini maksudnya, menderita, meninggalkan teladan buat kita. Jadi rupanya kita diingatkan untuk rela menderita demi keselamatan orang. Nah, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi sebenarnya dia tidak layak, tidak pantas untuk disalibkan. Tetapi dosa manusia ditimpakan kepadanya, dan melalui jalan-jalan yang licik maka dia difitnah sebagai penjahat. Nah, kita sudah tahu ceritanya itu. Tetapi ayat 23 katakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24 ini yang seringkali kita baca, kita dengar waktu perjamuan kudus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kalau kita memberi diri, percaya, terima Tuhan Yesus, terima pengorbanannya, maka dikatakan kita dibenarkan. Hidup untuk kebenaran. Kita tidak lagi ingin berbuat dosa, walaupun kadang-kadang kecolongan. Tetapi kita bukan lagi orang yang ingin berbuat dosa, suka berbuat dosa, tetapi kadang-kadang dalam kelemahan kita tergelincir dan berbuat dosa. Tetapi bukan tukang bikin dosa, orang yang masih suka ingin berbuat dosa. Beda. Nah, supaya yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Tetapi ayat 24 ini yang ditekankan, dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Perjalanan menuju penyelamatan, tugas untuk menyelamatkan manusia dari dosa dilaksanakan pada saat Tuhan Yesus mati di atas salib. Dia mati di atas kayu salib ketika Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya tugas penebusan, tugas untuk penyelamatan manusia itu sudah selesai. Tuhan katakan sudah selesai. Kemudian dikatakan Tuhan menyerahkan, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Tuhan Yesus mati bukan karena dikatakan orang, kok Tuhan kok bisa mati. Tetapi dia adalah Allah, dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Dalam keadaan manusia, dia rela merendahkan diri. Kemudian sampai mati secara hina di kayu salib. Awalnya orang anggap ini satu kekalahan. Mungkin setan juga anggap ini kekalahan ketika berhasil memakai beberapa keadaan sampai Tuhan Yesus dibawa ke salib. Tetapi di atas salib, di dalam tubuhnya, dia menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib dalam penderitaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat ini, kita ingat
kita yang sebenarnya sungguh-sungguh tidak layak diampuni. Hidup kita hidup yang berdosa, dosa dalam pikiran, dosa dalam omongan, dalam perkataan, dosa dalam tindakan dan keputusan, macam-macam. Mungkin banyak kali kita tidak layak masuk surga, tidak layak selamat karena dosa di dalam pikiran kita. Tetapi kita bersyukur, Tuhan tanggung segala dosa umat manusia, tetapi jalannya adalah orang datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima karya penebusannya di atas kayu salib. Itu sebabnya salib menjadi lambang, bukan lambang menakutkan bagi orang Kristen. Bukan kita anggap di salib ada jin, seperti ada bapak-bapak lain yang katakan di salib Yesus disembelih, disalib, dia tanggung segala dosa-dosa kita. Saudara, ada kesempatan kita merenung hari ini. Nanti di perjamuan kudus saya ada ide untuk sesuatu hal. Ketika saudara tidak ambil roti dengan tangan saudara, tapi saya siapkan ada tombak-tombak kecil untuk saudara tusukkan di saudara. Ini bukan satu upacara, cuma satu ide saja. Jadi kita lihat nanti ada satu ayat yang saya tidak siapkan di sini, tetapi ini ada kesempatan untuk kita merenung. Tuhan, Engkau mati buat dosa saya karena kasih yang luar biasa. Suratan Yohanes katakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi saudaranya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus. Kita sering kali nyanyikan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima kita apa adanya. Saudara, Tuhan tidak minta kita berubah dulu, jadi suci dulu baru datang kepada Tuhan. Tuhan bilang datang apa adanya. Begitu kita datang baru kita berurusan memberi diri, berurusan dengan Tuhan. Tuhan urus kita. Dan nyanyian itu kita sering nyanyikan, katakan, sanggup menerima diriku apa adanya selain daripada Tuhan Yesus. Sanggup memulihkan hidupku menjadi baru. Saudara, tiap kali saya merenung mengenai dari mana Tuhan angkat hidup saya, dari lumpur dosa, Tuhan angkat hidup saya, hidup yang sudah tidak ada harapan untuk selamat. Ketika saya alami pengampunan pertama kali, ada seorang hamba Tuhan yang bertumpang tangan ke saya dan dia bisik ke saya. Firman Tuhan katakan, dia tanya, kenapa kamu menangis dan segala macam di satu ibadah. Ibadah yang dilayani oleh tim dari Batu, waktu itu di Denpasar. Saya cari-cari lihat, apa ada orang yang berani maju? Tidak ada. Saya sudah maju, saya lihat kiri kanan tidak ada orang. Biasanya saya begitu malu. Tapi ketika ditantang dengan firman, siapa yang ingin alami pemulihan hidup? Saya tidak mengerti bagaimana, tapi tahu-tahu saya sudah jalan ke depan, saya berlutut. Kemudian saya dibimbing ke ruang belakang gereja. Kemudian ada seorang hamba Tuhan itu, dia tumpang tangan. Dan ketika dia bisikkan ke saya, jika engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Dia mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saya bilang, saya kurang yakin.
Saya sudah terlalu kotor. Tapi dia bilang, walaupun dosamu merah seperti kermisi, dia akan jadikan engkau putih seperti salju. Kemudian begitu ada damai sejahtera, ketenangan di hati saya, keyakinan pengampunan Tuhan mendatangkan sukacita. Rupanya itu yang Daud katakan ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku, kembalikan kepadaku sukacita karena keselamatan. Saudara, ketika saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, kemudian kembali bikin dosa, saudara kehilangan damai sejahtera. Dan itu mengerikan kalau itu hilang. Daud sampai teriak, jangan ambil rohmu daripadaku, kembalikan sukacita karena keselamatan. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari sukacita karena dosa kita diampuni. Kita yang jalan menuju ke neraka diberhentikan dan diarahkan, dilayakkan melalui pengampunan dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dilayakkan kita berjalan menuju keselamatan. Kita diselamatkan. Nah, perjalanan menuju keselamatan, tugas untuk menyelamatkan manusia dari dosa dilaksanakan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela ke salib untuk keselamatan manusia. Tetapi ada beberapa keadaan yang Tuhan Yesus alami. Saudara, menyakitkan. Kita lihat yang pertama, pengkhianatan orang terdekat. Pengkhianatan orang dekat, pengkhianatan orang dalam. Saudara tahu itu Yudas. Matius 26 ayat 14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ayat 16, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Pengkhianatan. Saudara, sangat menyakitkan ketika kita dikhianati oleh orang terdekat. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu saudara dekat, entah itu sahabat, entah itu teman dekat. Ini 12 murid yang Tuhan Yesus pilih. Yudas, dikatakan dia sering mencuri uang yang dia pegang. Berarti dia orang yang tamak akan uang. Itu salah satu bukti. Kemudian kita lihat hal yang menyakitkan. Yang kedua, tokoh agama yang berhati jahat. Tidak semua tokoh agama itu jelek. Tetapi rupanya dari dulu sampai hari ini, tetap banyak tokoh agama yang punya hati jelek. Kalau tokoh agama sudah masuk, sudah dimasuki politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, hatinya jadi jahat, jadi busuk. Dan dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tokoh agama apa saja. Di Indonesia, di dunia ini, terus berlaku itu. Dan kita lihat di mana-mana. Tokoh agama bicaranya mengerikan, bukan menyejukkan. Nah, kita lihat tokoh agama punya peranan sehingga Tuhan Yesus dihukum mati. Pada waktu itu, Matius 26 ayat 3, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka kumpul di tokoh agama tertinggi waktu itu, imam besar. Kumpul orang-orang, tokoh-tokoh agama berkumpul. Ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Saudara lihat, tokoh agama yang tiap hari bicara tentang Allah, tiap hari bicara tentang Yahweh, tiap hari bicara tentang Elohim, tiap hari bicara tentang Taurat, tentang firman, tentang katanya firman Allah,
Tiap hari ngomong itu, tokoh agama soalnya. Tetapi kali ini mereka kumpul bukan membahas firman, tetapi mereka kumpul untuk cari cara licik, cara tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Tokoh agama merancang pembunuhan. Di mana-mana ketika tokoh agama sudah jadi tamak uang, sudah terjun di politik, kelompok berpihak, sudah tidak netral, dia jadi tokoh agama yang berhati busuk, hati jahat, dan dia mulai merancang tipu muslihat untuk membunuh. Kalau kita lihat tipu muslihat yang mereka lakukan, hadirkan saksi-saksi dusta. Kita sudah lihat dari waktu ke waktu. Saksi dusta sebarkan melalui media sosial. Si ini menghujat, ini menghina agama dan seterusnya. Kita lihat itu terjadi. Merancang tipu muslihat untuk membunuh. Potong penggal kepalanya. Itu yang diteriakan. Salibkan dia. Ayat 59, pasal 26. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama. Imam-imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Banyak saksi dusta tampil, tapi Pilatus bilang tidak terbukti dia salah. Tetapi semua teriak, kalau tidak disalibkan, kami akan keluarkan demo berjuta-juta orang. Nah, Pilatus ketakutan. Sudah didemo, sudah diancam, kami akan bikin kacau kalau tidak disalibkan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Apa yang Tuhan Yesus alami, kalau saudara dan saya ingin selamatkan orang, banyak kali kita alami keadaan seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tugas penyelamatan lewati kebencian pemuka agama, tokoh agama yang punya hati tidak jujur. Tugas penyelamatan melalui pengkhianatan orang terdekat, orang dalam. Dan ini menyakitkan. Dan ini sebenarnya Tuhan Yesus bisa untuk meloloskan diri. Tetapi ada satu ungkapan seorang hamba Tuhan atau menulis satu buku, dia katakan, tali apa yang mengikat Yesus sehingga dia tidak meloloskan diri dan rela dibawa sampai ke salib, dihukum mati dengan cara yang paling hina. Penulis itu katakan, tali kasih yang mengikat Yesus. Ketika dia disalib, dia mampu turun. Ada tantangan, kalau engkau anak Allah, turun dari salib, maka kami akan percaya kepadamu. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya dia tidak turun dari salib. Dia kerjakan tugas penyelamatan sampai selesai. Dia mengasihi saudara dan saya. Kita baca ada satu ayat sebagai akhir. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Ingat pengorbanan Kristus untuk penyelamatan kita. Di sore hari ini ketika saudara dan saya ambil bagian dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, yang kita ingat pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kita. Yang kedua, ingat kepercayaan Tuhan untuk menjadikan kita alat penyelamatan bagi orang lain, bagi keluarga dan orang sekitar kita. Ini yang membuat kita menjaga sikap, menjaga cara ngomong. Saudara,
Semua kita ini Tuhan percayakan untuk jadi alat Tuhan bagi keselamatan orang lain. Entah itu keluarga dekat kita, entah itu orang sekitar kita, entah itu karyawan saudara, entah itu masyarakat sekitar kita. Itu sebabnya kalau kita tahu, kita ingat bahwa Tuhan percayakan kita untuk keselamatan banyak orang lain di sekitar kita, maka itu membuat kita hati-hati bersikap. Kalau kita terus bertahan hidup dalam kebenaran, maka rancangan Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk menjadikan kita alat Tuhan untuk penyelamatan, itu terlaksana. Dan tolong tampilkan sebentar Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kita baca ayat ini sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 4 dan 5. Tolong bisa? Ya, sabar sebentar. Nah, saudara lihat mudah-mudahan cukup besar di depan sini. Ini ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu sangkaan orang Yahudi, sangkaan orang yang mengenal mengenai firman Tuhan, khususnya di waktu itu. Tetapi di masa kita sekarang ini dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terus ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Rupanya kita ini memberontak, artinya melawan dengan sengaja, melanggar dengan sengaja akan kebenaran firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Kita langgar dengan sengaja, itu pemberontakan. Dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini dikutip lagi di ayat yang kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tadi kita baca. Dikatakan dia tanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Jadi dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Sebentar, ketika kita mau ambil roti ini, saya ada sediakan tombak-tombak untuk menikam. Saudara ambil, dan kita ingat, karena pemberontakan kitalah tubuhnya dihancurkan karena kita. Dan supaya kita merenung dan menghargai keselamatan yang Tuhan lakukan untuk kita, dan kita berjuang untuk bertahan dalam keselamatan. Yang main musik tolong datang ke depan, kita nyanyi salibnya, salibnya.